Selamat malam, saya Sebi Sambom, Jubir Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2024, saya perlu sampaikan sesuai dengan pertanyaan wartawan di mana menanyakan tentang keadaan pilot dan mengapa membebaskan dia. Oleh karena itu, dari kemarin mulai beberapa wartawan menulis tentang keadaan pilot asal Kiwi yang TPN tahan di Lugama. Itu kami saya sampaikan itu karena sudah mau 1 tahun, minggu depan sudah menggenap 1 tahun. Oleh karena itu kami mempunyai video yang terakhir, tapi itu saya belum bisa sampaikan di sini karena sesuai dengan kesepakatan tim Komnas DPNPP dan manajemen, mereka menyepakati bahwa akan diumumkan pada tanggal 7 Februari tepat penahanan pilot pertama. Ya, di prinsipnya di sini kami dari manajemen markas pusat TPNPP di bawah pimpinan Panglima Trianus Sato, kita sudah sampaikan atas nama Panglima Tinggi bahwa pilot itu innocent, jadi dia harus dibebaskan segera. Tapi berita-berita audio voice yang saya kirim itu tidak tahu sudah sampai di Panglima Kianus atau tidak, karena itu saya kirim melalui tim khusus. Tapi kalau tidak sampai berarti ada permainan apa begitu, karena pilot ini harus dibebaskan segera demi kemanusiaan. Jadi saya sudah sampaikan bahwa Panglima Kianus mengatakan dengan pasukannya mengatakan bahwa tukar dengan Papua Merdeka. Itu saya sudah sampaikan dengan tegas bahwa tidak ada sejarah yang tukar Sandra dengan suatu negara merdeka, tidak ada sejarah di dunia ini. Itu satu. Yang kedua, seorang pilot, 1 orang itu ditukar dengan Papua Merdeka, itu dunia kiamat pun tidak akan terjadi. Itu saya pesan-pesan itu kan sudah bisa lihat di audio situ, saya sudah kirim. Jadi pesan-pesan ini sampai di Panglima Kianus tidak, saya belum tahu sampai hari ini. Maka kami itu tunggu proposal. Jadi kalau Panglima Kianus bilang, saya setuju bebaskan pilot, kita bikin proposal untuk pembebasannya. Yang teknik apa itu urusan kami dengan tim-tim fasilitator. Ada tim fasilitator pihak Indonesia, ada juga tim fasilitator pihak internasional yang netral untuk kita bisa jemput pilot itu dan serahkan kepada pemerintah Selandia Baru melalui lembaga internasional. Tapi niat baik kami untuk bersedia bebaskan pilot itu tidak ditanggapi oleh pemerintah Selandia Baru maupun Indonesia. Justru Indonesia mereka pikir dengan kekuatan militer bisa bebaskan, tidak mungkin. Indonesia punya Kopassus dan Kostrad terlatih. Saya pasukan TPP kibas habis, 9 pucuk senjata ambil, 3.000 amunisi dengan magazine lengkap semua, HP satelit, TPNPP rampas. Jadi mau lawan dengan TPN bisa, tapi TPN itu pasukan pejuang alamiah. Mereka mempunyai roh alam, roh Tuhan, roh yang lindungi mereka. Jadi prinsipnya bebaskan pilot itu ada, kami permanen markas pusat minta kepada Panglima Daerah untuk segera bebaskan. Artinya Panglima Daerah kalau dia kepala batu tidak mau bebaskan, tidak mau dengar perintah dari manajemen markas pusat, berarti ya itu dia melanggar kita punya protokol atau manajemen, aturan-aturan organisasi. Dan kalau pilot terjadi apa-apa kan Panglima dia bisa kena sanksi, begitu Panglima Daerah, karena ada Komando Manajemen Markas Pusat mengendalikan, ada Dewan Militer TPNPP pemegang hukum, Komando Revolusi untuk bisa menyidangkan pimpinan-pimpinan yang bikin pelanggaran. Sama juga dengan tentara negara lain, juga Indonesia sama. Kami punya aturan-aturan hukum sama. Oleh karena itu yang bilang segera bebaskan itu kami Manajemen Markas Pusat. Jadi Komando Daerah harus dengar karena kami sudah menghitung untung rugi dari pilot ini. Itu intinya, untung rugi bebaskan pilot. Semua kami sudah hitung, bisa ikuti audio voice.
Itu sebabnya kami yang minta untuk bebaskan. Ya kami berusaha cari solusi untuk bebaskan dia segera. Dan tidak ada alasan Panglima Kianus dengan pasukannya tangan pilot. Karena itu saya sudah sampaikan. Tidak ada sejarah di dunia yang tukar sandera dengan suatu negara merdeka. Kalau ada, kasih tahu saya negara mana. Begitu. Itu tidak ada sama sekali. Kita bisa lihat contoh Hamas dan Israel. Hamas tidak minta Palestina merdeka penuh dengan sandera 200 lebih warga Israel. Mereka hanya meminta tukar dengan tekanan lain. Itu bijaksana. Begitu. Sehingga yang minta bebas video lanjut, dari prinsipnya kami sudah mempunyai niat baik sesuai dengan SMS singkat dan audio voice ya, tanggal 5 Juni saya pernah kirim kepada Panglima Kianus dan pasukannya. Tapi sampai hari ini Panglima Kianus dengan pasukan sendiri belum mengeluarkan perintah untuk kami buat proposal pembebasan. Itu satu. Yang kedua, pemerintah Selandia Baru Indonesia juga tidak mau berbicara dengan kami. Justru mereka keliru. Artinya itu sebetulnya pilot itu kan kalau di tangan TPNPP maka berurusan dengan pimpinan TPNPP. Ada namanya komando, manajemen markas pusat adalah pengendali TPNPP. Maka yang berunding atau negosiasi berbicara itu dengan manajemen markas pusat, bukan daerah. Tapi kekeliruan Selandia Baru dan Indonesia itu ya, mereka pergi dengan operasi militer, tentara mampu bebaskan seperti Prabowo bikin. Itu beda samanya dan juga beda situasinya. Begitu. Sekarang ini beda lagi. Jadi kami anggap Selandia Baru Indonesia tidak mampu, negara-negara yang tidak mampu, pengecut untuk duduk bicara dengan kami di meja duduk dan bagaimana cari solusi untuk bebaskan pilot. Keduanya tidak mampu. Jadi Selandia harap Jakarta bebaskan dengan operasi militer, mana bisa. TPN itu pikir itu tidak tahu perang. Itu tahu perang dari alamiah, dari moyang turun temurun. Jadi mereka kalau berdoa bikin ada dan pergi perang itu tetap. Kopassus terlatih kah, bilang pasukan handuk kah, pasukan setan kah, pasukan harimau kah, lewat. Kok apa ya? Itu begitu sebenarnya. Jadi Selandia Baru harap di Indonesia pikir dengan operasi militer atau lewat bupati, lewat TNI Polri negosiasi dengan Panglima Kianus langsung, tidak ada. Kami sudah sampaikan bahwa kami siap bicara. Jadi kalau mau bicara itu Jakarta siapkan satu tim di bawah Menteri, bukan tentara polisi. Itu kelirunya di situ. Maka pilot tidak bebaskan habis 1 tahun. Jadi kesalahannya Selandia Baru dan Indonesia dua-dua. Pilot mati juga, mereka juga akan disalahkan, kami juga disalahkan. Jadi bukan mereka saya yang benar, tidak. Begitu, itu intinya. Jadi yang bilang bebaskan pilot itu kami, manajemen markas pusat, TPNPP. Minta Panglima harus punya mengeluarkan keputusan untuk bebaskan segera demi kemanusiaan. Itu. Tadi saya sudah bilang. Sampai dunia kiamat pun pilot satu orang itu tidak bisa keluar yang Papua, itu tidak akan mungkin terjadi. Dan kita kembali ke sejarah-sejarah dunia ini yang berjuang sampai merdeka. Tidak pernah negara yang merdeka dengan tukar dengan sandera. Jadi saya bilang tolong berikan pemahaman kepada Panglima Kianus pasukannya. Karena mereka kurang pengetahuan. Jadi andalkan dengan fisik. Itu bisa terjadi. Maka pesan-pesan dari manajemen markas pusat itu mereka ikuti. Di sini Komando Nasional itu Panglima Tinggi Jenderal Koldia Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Gabriel Melkisedek Gaom, Kepala Staf Majen Tni Nusato, Komandan Operasi Umum Majen Lekate Lengger dan juru bicara Sebi Sambo. Kami bertanggung jawab atas semua apapun terjadi di bawah Komando 36 Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Demikian. Terima kasih.